Atuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratul kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Mushallah Al-Barakah, akhina fillah Ustaz Rusli Ahfaz mata'anallah bitul hayati, para sesepuh, para pengurus, orang tua kita Bapak Haji Arbi, akhina fillah Ustaz Ahmad Jalaluddin, segenap para jamaah, semoga sehat walafiat, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk guru kita, untuk para alim ulama, para habaib, kemudian kedua orang tua kita yang kita cintai, pewakil musalla ini, terkhusus kepada sahibul kitab Al-Alim Al-Alamah Al-Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kana syai'un ilailahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal istifada wal ifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Jamaah yang berbahagia, kita berada di awal-awal bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan penghantar kita memasuki bulan Ramadan. Di dalam bulan Sya'ban nanti juga ada yang namanya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban juga muqaddimah untuk malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, di bulan ini banyak kejadian-kejadian hebat. Di antaranya turun perintah puasa, turun perintah zakat, turun perintah bersalawat kepada baginda Rasul. Kemudian ada peristiwa yang luar biasa, tahwilul qiblah, pemindahan kiblat. Kemudian ada insyiqaqul qamar. Nabi Allah kasih kemampuan bisa membelah bulan, dibelah. Sebelahnya sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, tengah-tengahnya bulan ini tuh. Ya. Dia sempat, beliau sedang berada di Ka'bah itu seputarnya. Jadi beliau belah begini, ditaruh sebelah kanan, sebelah kiri. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Dan di dalam bulan Sya'ban ada malam Lailatul, ada malam nisfu Sya'ban. Malam diangkatnya amal-amal, malam mulai lagi dicatat baru lagi tuh. Ya, ketentuan-ketentuan kita. Makanya orang mukmin yang mendapatkan hidayah Allah, dia tunggu-tunggu tuh malam nisfu Sya'ban. Jangan sampai kita kelewatan nanti. Saking sibuk-sibuknya, akhirnya kita enggak menghidupkan nisfu Sya'ban. Kita harus hidupin. Banyak caranya, dianjurkan bisa baca Quran, zikir, selawat, baca Yasin, ya, 3 kali Yasin. Kemudian kalau mampu bisa sholat 6 rakaat, seperti nama sholat awabin, sholatnya orang-orang yang bertaubat. Ada waktu lagi bis Isya sholat tasbih. Ya, saya punya karangan kecil tentang nafahat
karunia di malam nisfu Sya'ban. Kemarin saya bedah di Masjidil Sholihin. Pikir saya nanti besok terakhir. Tadi berbicara sama ketua, besok ada penutupan, ya. Kapan-kapan insyaallah, ya. Taib. Yang penting apa? Sebelum kita ketemu malam nisfu Sya'ban, mulai hari ini, saat ini disiapin hati kita nih, siapin. Bersihin, jangan sampai ada iri, dengki, kebencian, terus bersihin semua. Ya, pas nanti malam itu kita sambut dengan amal-amal soleh, ya, mudah-mudahan kita mendapatkan nafahat namanya, karunia, yang begitu besarnya. Kalau nafahat ini berisi maknawiyah, Allah kasih ketenangan, ya, walaupun banyak masalah, ya, Allah kasih tenang, itu nikmat itu. Ada orang kan uang punya, jabatan punya, tapi hatinya kagak tenang. Ada ya? Nanti dia dikasih nur, cahaya. Dengan cahaya itu dia ingkisar, bisa melihat, ya, kebenaran terbuka. Dikasih oleh al-firaq, ini batil, ini hak, dia bisa lihat. Itu namanya an-nafahat, karunia ilahiyah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, ya, dan malam-malam yang penuh dengan mulia. Bulan yang dilupakan banyak orang, bulan yang diapit antara Rajab sama Ramadan, ya. Dan Nabi nggak pernah banyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Kalau di bulan Ramadan puasanya kamilah, penuh, ya. Nah, di bulan-bulan yang lain yang 11, katanya itu, aku belum pernah melihat Nabi yang puasanya, ya, di bulan Sya'ban ini lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Ya. Kata Nabi apa? Karena bulan itu bulan yang jarang, ya, orang-orang pada ingat sama bulan itu. Di bulan itulah diangkat amal-amal, dan saya suka ketika amal saya diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Maka qumu lailaha wa sumu yaumah. Malamnya dihidupin nisfu Sya'ban, pagi-pagi siang-siang itu bisa kita puasa sunnah. Kalau ditanya Nabi pernah enggak puasa tanggal 15 Sya'ban? Enggak pernah. Ya, tapi Nabi hanya menganjurkan saja. Ya. Kita niatin puasa paling enggak apa? Taqarruban ilallah, untuk kita tambah dekat lagi sama Allah. Begitu. Kalau 10 Asyura Nabi menganjurkan dan Nabi juga ikut puasa. Tapi 15 Sya'ban Nabi enggak puasa, hanya menganjurkan saja. Maka kita niatin sebagai apa? Pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi kagak ada larangan kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Bahkan sangat ulama-ulama Al-Azhar, ulama-ulama besar dianjurkan, ya. Artinya kita nih orang Betawi jangan ke bawah dengan pikiran-pikiran oh itu bid'ah dan lain sebagainya, ya. Taib, kita lihat kitab halaman berapa? 45. Maqalah berapa? 45. Khamisah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wal maqalah al-khamisah, halaman 44 tadi ya. 44, makalah yang ke-5 di tengah-tengah sebelah kiri, ya. Qala Utsmanu radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Innal mu'mina yanbaghi ay yakuna masyian fi sittata anwa'in minal khaufi." Sesungguhnya seorang mukmin dia harus terus melewati
ya, berjalan pada 6 macam bentuk ketakutan, kekhawatiran harus dihadapin tuh, ya. Yang pertama, ahaduha, yang pertama, ayyakhafa min qibalillah, ya. Dia merasa takut, khawatir, ya, kepada Allah, ayyakhudha minhu al-iman. Allah ambil iman dari diri kita. Ada orang kan pas ingin wafat dia keluar dari agama, ya. Nah, kita takut tuh jangan sampai kita mati, ya, bukan dalam agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Waqtan naza', ada waktu dicabutnya iman, ya. Wa ruwiya an Ibnu Mas'ud da'a bi hadzal du'a. Nah, ini salah satu yang menyebabkan juga malam ini saya enggak jadi mengkaji itu. Ada doa ini nih, ini doa bagus banget ini, ya. Saya lagi kumpulin sejak kita baca pertama sampai ini, ada berapa doa saya kumpulin itu, ya. Doa-doa dalam kitab ini, ya. Nanti saya bagiin ke jamaah. Jadi ada yang kita hasilkan, kita bisa amalin, ya. Apa doanya nih? Ini Ibnu Mas'ud, ya, sepupunya Nabi ini. Kuburannya ada di mana? Di kota Taif, ya. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika, ya, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Baca bareng-bareng, ya, ikutin. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu, ya Allah, imanan la yartaddu, keimanan yang tidak pernah pudar. Yartaddu berkata murtad, balik keluar. Jadi keimanan yang tidak pernah pudar, atau kuat terus. Wa na'iman la yanfaddu, dan aku mohon kepadamu, ya Allah, kenikmatan yang enggak pernah ada habisnya, enggak habis-habis. Allah kasih nikmat terus. Wa qurrata 'ainin, dan aku mohon kepadamu, ya Allah, apa? Bidadari, ya, la tanqati, yang tidak terputus. Wa murafaqata nabiyyika, dan aku mohon kepadamu, ya Allah, bisa menyertai, nah ini, bisa menyertai nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi, di surga yang paling tinggi. Karena nanti di surga itu orang dapat kenikmatan berbeda-beda. Ini kamarnya Nabi nih, VIP. Nanti ada orang-orang yang di sekeliling Nabi tuh, bersama Nabi. Ada di kotak sebelahnya lagi, berarti hanya ngeliat Nabi doang. Nggak bisa salaman, nggak bisa negor, ngeliat Nabi.
Ada yang dikasih kenikmatan bolak-balik, terulang lagi. Macam-macam tuh gambaran kenikmatan di surga. Ya. Ada lagi nanti yang nikmat yang besar apa? Waridwanullah akbar. Mendapat keridhaan Allah. Bisa melihat wajah Allah. Ini paling tinggi kenikmatan di surga. Anda paling doanya ya. Ada berapa poin tuh? Minta imannya kuat terus, nggak pudar, kenikmatan terus, ya Allah kasih, nggak berhenti. Nanti di surga dapat bidadari. Bidadari ini latan bisa juga dikatakan dia nggak head dia. Kemudian bisa menyertai Rasulullah, ya di surga khuld yang paling tinggi. Saya pernah menterjemah buku judulnya ini, Kaifa tujawirina Rasulullah fil jannah. Itu judul aslinya. Bagaimana bertetangga dengan Rasulullah di surga. Ya, ada tip-tip. Taib. Wasani, dan yang kedua, ya. Ayyakhafa min kibalil hafazata. Min kibalil hafazati berarti. Ya. Takut, ya. Apa nih? Menghadapi malaikat yang mencatat amal-amal hamba-hambanya. Min kibalil hafazati itu ay al-katibina li a'malil ibad. Malaikat-malaikat yang mencatat amal-amal hamba-hambanya. Ay yaktubu alaihi, ya. Mereka para malaikat menulis, ya, atasnya ma yaftadihu bihi, ma sesuatu yang yaftadih, yang bakal memalukan bihi dia yaumul qiyamah. Nah, ini takut. Kita takut sama malaikat yang mencatat, ya, sesuatu yang nanti mempermalukan diri kita di kiamat. Ya. Bapak-bapak, kita mengenal ada orang menyebutnya itu malaikat raqib, itu malaikat atid. Itu istilah aja ya, padahal itu bukan begitu maksudnya. Ya, itu karena raqibun atidun itu satu kata, dia sifat man'ut, man'ut. Ya, raqib itu artinya ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Tidaklah semua ucapan yang kita ucapkan itu pasti akan diketahui oleh raqib. Ya. Artinya di situ Allah yang terus mengamatin terus. Kemudian kata atitu matin, benar-benar selalu dalam pantauan Allah. Ya, jadi kagak ada yang kita ngomong itu kagak ada yang lepas daripada pantauan Allah. Kata ulama, kalau seandainya diartikan tadi malaikat raqib atid itu ada wawunya, raqibun wa atidun, itu dua. Itu bukan itu satu itu. Ya. Artinya di situ ada sebuah pengawasan Allah yang sangat kuat itu. Ini sifat dia terhadap apa-apa yang kita ucapin. Maka jangan ngomong sembarangan. Ya. Jangan nyakitin orang. Baik. Jadi apa? Takut kepada malaikat yang mencatat amal-amal hamba, yang nanti apa dibuka, dipermalukan di hari kiamat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuatin dalilnya. Fuduhun dunya ahwanu min fuduhil akhirah. Tuh. Katalah dibukanya skandal di dunia ini itu jauh lebih ringan daripada nanti dibukanya, dipermalukan di akhirat.
Ya. Kadang kita malu ya, orang misalnya ngerampok ya, korupsi ketahuan kan terbuka tuh, malu ya. Padahal itu ahwan, itu masih lebih ringan, nanti di akhirat lebih malu lagi gitu. Baik. Rawahu At-Tabrani 'anil Fadli. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Imam Al-Fadl. Qala Al-Munawi. Imam Al-Munawi berkata, maksudnya tadi itu al-'aril hasil li nafsi, dibuka tuh. Ya, orang kan kalau misalnya dibongkar aib-aibnya. Masa lagi rame-rame ini, ya. Kasus apa dibongkar. Wah, itu kan al-'ari, ditelanjang buletin lah kata. Ya. Yang dihasilkan bagi dirinya min kasfil aib, dibuka aib-aibnya di dunia. Biqasdi atanassul minhu, dengan tujuan apa? Untuk menghindarinya. Itu ahwanu, lebih ringan, min kitmanihi, dari menyembunyikannya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, hatta yansyura wa yastahira, sampai tersebar dan semua orang pada tahu dah, ya, fil mauqifi, nanti di hari kiamat, ila akhirih. Walidha lamma waqa'a ba'du sahaba fi zina, ya, oleh karena itu ketika sebagian sahabat ada yang jatuh dalam perbuatan zina, wa arafa hadzal hadis, dan dia memahami hadis ini, aqarra bidzalika lahu sallallahu alaihi wasallam, dia pastiin tuh kepada bagian Nabi apa, liyahuddahu, dia pengen apa, dia dapat had, dapat hukuman, gak apa-apa dah di dunia aja dah dia rasain dah, ketimbang nanti di akhirat. Itu ya. Walam yarji anil aqrar ma ta'ridihi sallallahu sallam lahu birruju'i, ya, li ilmihi bi anna fadihatahu fid dunya bi iqamati hadi ahwan. Nah, tujuan apa? Karena apa? Sanksi di dunia itu jauh lebih ringan daripada min fadihatil akhirah. Begitu. Wasalisu, dan yang ketiga, kita harus melewati ayyakhafa, takut sekarang. Min qibali syaitan, kita takut menghadapi syaitan, ayyabtula amalahu, ya, syaitan berupaya merusak amalnya yang saleh. Warabi'u, yang keempat, ayyu khafa, takut min kibalil malikil maut ayyakhudhahu fi ghaflatin, ya, kita harus melewati rasa takut terhadap malaikat Israel, berarti ya, kalau mati malaikat ini, malaikat Israel, ayyakhudhahu ayyaqbida ruhahu, mengambil ruhnya, hala kaunihi fi ghaflatin, dalam kondisi dia lalai kepada Allah. Nah, ini, ya, kita takut, ya, kepada malaikat Israel yang mencabut ruh kita di saat kita sedang lalai sama Allah, lagi goplah di tempat barbar minuman keras, mati di situ, Bapak. Itu takutin tuh, ya. Kita pengen mati dalam kondisi yang baik-baik. Jangan sampai kita diambil nyawa kita dalam keadaan apa, lalai, berarti jauh dari Allah. Baghtatan ay faj'atan, tuh yang namanya dicabut secara mendadak. Baghta itu ay faj', mendadak, tiba-tiba. Min ghairi taqaddumi sababil maut, tanpa ada, ya, terdahulu sebab kematian. Kan tahu misalnya dia sakit, wah ini
Ya, kata Imam Al-Habib Al-Haddad, kematian itu ada dua. Ada min tariqil marid, dari sisi sakit, akhirnya Allah panggil. Ada yang baghtatan tadi, malam-malamnya habis main badminton, pas seger, pas pulang meninggal. Banyak itu kan ya. Nah, kita ini termasuk juga nih apa? Yang kita ini kita persiapin ini. Ya, hadir di majelis ilmu itu orang mempersiapkan dirinya untuk Allah. Ya, untuk kematian. Tidak orang-orang yang lalai, enggak ada waktu untuk ta'lim. Wal khamisu, dan yang kelima, ayyakhafa min kibalid dunya. Takut menghadapi dunia, aymata iha, kesenangan dunia, wazinatiha, dan hiasan-hiasannya. Takut apa? Ayyaghtarra, ayat ma'in. Takut terlena biha, dengan dunia. Wa tusghiluhu anil akhirah, dan menyibukkan dia daripada akhirat. Ini ya. Yang kelima, takut kepada dunia dan keindahan dunia, hiasan dunia. Takut apa? Takut terlena dengan dunia dan menyibukkannya daripada akhirat. Bapak-bapak kan besok pada menyoblos ya. Jangan sampai gara-gara nyoblos nggak pada sholat zuhur ntar. Pada itu ya, bagi-bagi tugas. Wa yansa ahwalaha, dan melupakan hiruk pikuknya akhirat. Wasadisu, dan yang keenam, ayyakhafa min qibali ahlil iyal. Ini juga ya. Kita takut menghadapi keluarga, ya. Wahum man yamunnuhum. Mereka orang-orang yang melalaikan mereka. Ayastaghila bihim, ya. Sibuk dengan mereka, fayastaghilunahu, dan mereka menyibukkannya an dzikrillahi ta'ala, an taatillah. Jadi kita takut menghadapi keluarga kita sendiri yang mereka membuat kita lupa sama Allah. Atau sebaliknya, kita membuat dia lupa sama Allah. Ya. Bapak-bapak, ini saya ngingetin ya, di rumahnya yang pada punya internet itu, jaga anak-anaknya, jaga keluarganya. Ya. Itu perangkat yang luar biasa itu. Ya. Mau ilmu ada di situ, mau maksiat ada di situ. Ya, kalau kita nggak bisa jaga itu, maka anak kita akan jadi akan bisa hancur gitu. Ya, lalai. Orang ngeliatin TikTok aja, TikTok, nggak terasa berapa jam tuh. Ya, kata Imam Muhammad Al-Ghazali, orang kalau nonton film itu, perasaannya pas film dibuka, itu aktornya itu masuk ke dalam diri kita tuh. Perasaan kita aja, wah hebat. Setelah selesai film, kita keluar itu kita lemas. Ya, pelong, kosong pikiran. Nanti orang lihat terbawa. Apalagi sekarang kondisi politik nih, panas terus. Ya, jadi jaga juga anak kita. Ya, apa yang lalai datang sholat, nggak sholat akhirnya, malas, lemes. Ya, saya coba tuh mengaruh mata semua, benar juga nih, kasihkan begini, datang Allahu Akbar, terus saya begini. Ya, bagaimana anak kita yang kagak kuat imannya, akidahnya, tauhidnya, bisa terlena dengan begitu. Perasaan mereka mah wow, akhirnya lemes nih, kagak ada amal soleh yang dia lakukan, lalai itu semuanya. Ibadah malas, belajar malas, ngapain malas tuh. Kalau bapak-bapak begitu dong, biasanya tuh nggak keluar kerja gitu. Baik. Wal maqalah Wal maqalah as-sadis. Maqalah yang keenam,
An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu annahu qala. Dari Imam Ali, semoga Allah ridha kepadanya dan Allah memuliakannya. Sesungguhnya beliau berkata, ya bedanya ya, kalau Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman selalu hanya radhiyallahu anhu. Tapi kalau Imam Ali ada temannya wa karramallahu wajhahu. Dan Allah memuliakan wajahnya, artinya memuliakan ini bahasa balaghah. Berarti kalau manusia yang paling penting di mana? Mukanya kan. Kalau mukanya kagak ada, apa namanya? Pocong udah. Ya, makanya Allah memuliakan wajahnya, tapi Allah memuliakan seluruh tubuhnya. Kenapa? Karena beliau masuk Islam dari masih muda ya. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, man jama'a sittata khisalin, barang siapa yang menyatukan, mengumpulkan 6 perkara, lam yad'u ay lam yatruk, ini asalnya da'a yad'u, ada wawunya ya, da'a berarti itu mu'tal akhir ya, yad'u yad'u fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi apa? Hasbul akhir. Tidak akan meninggalkan apa? Lil jannati matlaban. Tidak akan meninggalkan sorga sebagai matlab. Apa? Tempat incarannya. Wala anin nari mahroban. Dan juga tidak akan meninggalkan apa? Dari neraka mahroban. Tempat dia berlari. Oke. Ai hadhihi sittah mafatihul jannah wa maghalikun nar. 6 perkara ini adalah kunci-kuncinya sorga dan penutup-penutupnya neraka. Awaluha, yang pertama, arafallaha ta'ala bi annahu khaliquhu wa raziquhu wa muhyihi wa mumitihi. Ya. Yang pertama, mengenal Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu ya penciptanya. Allah itu yang memberi rezekinya. Allah itu yang menghidupkannya. Allah itu yang mematikannya. Ya. Fa'ata'ahu. Ya, dia sadar tuh. Karena Allah lah, dia sadar Allah lah yang menciptakan dia, kasih rezeki dia, hidupin dia, matiin dia. Kemudian dia taat ya kepada Allah. Fawafaqahu fi awamirihi, ya apa wafaqah, mengikuti ya perintah-perintah Allah. Yang pertama, wa arafa syaitana bi annahu aduwwuhu, dia mengenal setan bahwa setan adalah musuhnya. Fa'asahu ay khalafa ya amrahu, artinya kita apa? Mengingkari setan. Jadi kagak taat sama setan, ngelawan setan. Udah tahu setan musuh kita, jangan ditemenin. Ya, tapi kita harus apa? Jauhin tuh, musuhin tuh, jangan diikutin perintahnya. Ketiga, wa arafal akhirata bi annaha darul baqa'i. Kita mengenal akhirat bahwa sesungguhnya akhirat adalah rumah ya al-baqa, rumah yang apa kekal. Fatalabaha, maka carilah tuh akhirat biisti'dadi zadilah, dengan persiapan bekal menuju akhirat. Berikutnya, wa arafad dunya, dan dia mengenal dunia bi annaha faniyah. Nah, bedanya tuh, kalau akhirat baqiyah, kalau dunia faniyah. Nah, ini namanya an-ni'am. Ya, ini istilah. Nikmat-nikmat zahiriyah, lawannya apa? Batiniyah. Nikmat-nikmat faniyah, lawannya baqiyah. Nikmat-nikmat hissiyah, lawannya ma'nawiyah. Nikmat-nikmat zahiriyah, nikmat-nikmat dunyawiyah, lawannya ukhrawiyah. Ya. Nah, kalau dapat malam yang di nisfu Syaban, namanya dia bukan khairat. Kalau khairat
kenikmatan yang kita rasakan hisiyah, tapi dia bukan ataat tuh ya, karunia-karunia yang bersifat ma'nawiyah, ilmu, cahaya, ketenangan itu ya. Dan itu lebih mahal daripada nikmat-nikmat zahiriyah. Baik. Mana? Wa arafa dunya bi annaha faniyah. Nah, ya. Dia mengenal dunia, sadar dunia itu bi annaha, bahwa dunia itu faniyah, bersifat fana, akan habis. Wa annaha darul mamar. Dan dunia adalah apa? Tempat hanya untuk melewatin doang. Karena tujuan kita nanti di akhirat. Fa farduha ya, ay tarkuha, maka tinggalkanlah. Walam ya'khudh minha illa biqadri zadihi li akhirah. Jangan ambil dari dunia kecuali sekedar bekal untuk menuju akhirat. Ya. Jadi ini tentang kasus dunia kan kemarin ada dunia mal'unah. Ya. Tapi enggak semuanya begitu. Bukan kita tinggal di dunia ini. Jadikanlah dunia sebagai apa? Ladang akhirat. Tempat mengambil keberkahan, begitu. Wa arafal haqqa, dan kita mengenal kebenaran, ay as-sawaba minal kalam, benar dalam ay as-sawaba minal ahkam, benar dalam hukum-hukum. Fattabi'hu, maka ikutilah tuh kebenaran. Wa amilahu, dan amalin. Wa arafal batila, dan kita mengenal kebatilan, ay ghairu sahih, sesuatu yang kagak benar. Fajtanibhu, maka jauhkanlah itu. Walam ya'malhu, dan jangan kerjain, begitu. Wal maqala as-sabi'ah, azan ya? Belum. Jamaah ini besok kita berhadapan ya. Berhadapan apa? Berhadapan dengan ya, jamaah punya pilihan yang cakep-cakep ya. Mana yang dianggap baik ya, itu ikutin kata hatinya ya. Azan. Wal maqala as-sabi'ah, makalah yang ke-7. Qala Aliun karramallahu wajha fi nuskhatin ya. Imam Ali berkata fi nuskhah, wa qala Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini ada dua perkataan, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Apa itu? An-ni'am ay a'zamuha sittatu asya. Kenikmatan itu yang paling besar ada 6 perkara. Pertama al-islamu, ini nikmat paling besar. Kedua wal qur'anu, Al-Qur'an. Ketiga wa Muhammadun Rasulullah, ya, Muhammad Rasulullah itu nikmat. Wa yanbaghi lana an naqula kulla yaumin, sepatutnya kita mengatakan setiap hari raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amal ini ada hadisnya itu. Barang siapa yang membaca ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina, apalagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, salasa marrat, 3 kali. Haqqan 'alallahi ay yurdiyahu, Allah pasti ridho sama dia. Ya. Saya bawa Pak kagak ya? Saya punya zikiran tuh, saya mau bagi-bagi itu. Namanya wirdul yaumiyu. Nah, itu saya turut dari guru-guru, nanti diamalin. Ya, ada itu urutannya. Baik, dikit lagi. Nah, ini kan hal-hal yang diamalin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wa bil qur'ani hukman wa imaman. Nah, dan jadikan Al-Qur'an itu sebagai hukum dan sebagai imam.
wal afiyah. Yang kedua afiyah. Au difa'ul makari. Ya. Ini nikmat yang paling besar. Yang kedua adalah afiyah. Tertolak dari hal-hal yang kagak enak. Ini kalau ulama suka bil afiyah. Bil afiyah. Ini bagus. Ini doanya luar dalam. Afiyah itu luar zahirnya kita sehat, batinnya juga sehat. Ya, ini wal afiyah nikmat yang besar, nikmat batinnya wa zahiriyah. Kemudian wasitru. Yang berikutnya kenikmatan yang besar adalah sitru sitrul uyub. Allah tutup pintu aib-aib kita. Maka Allah punya sifat satir atau penutup. Makanya kita kagak boleh juga membongkar. Ya. Allah udah jaga. Udah kalau kita berbuat salah, udah berbuat istighfar, taubat sama Allah. Apa perlu diceritain? Dulu ada jamaah. Dulunya penjahat besar, pemabuk, mau ikut umrah tobat. Lagi dia cerita, saya tahan, udah, gak usah cerita. Jadi takutnya pas dia cerita dia bangga, lu pernah 100 botol. Ya, udah, saya nggak perlu tahu, yang tahu hanya Bapa dan Allah. Begitu. Wal ghina 'anil nas, merasa cukup daripada orang lain. Ya, ini kenikmatan yang sangat besar. Ada orang kan kagak cukup perannya, kurang aja bahannya. Ya, padahal mobil udah punya, rumah udah punya, kerjaan ada, dia merasa kurang aja. Nah, ini kenikmat yang paling besar diantaranya ada wal ghina 'anil nas fi umuri dunia. Dia merasa cukup daripada orang lain dalam urusan dunia. Ya, an Anasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu rabbukum fil hadisil qudsi. Nah, ini ya. Tuhan kalian dalam hadis qudsi berkata, "Ya bani Adam, wahai manusia, tafarrag." Nah, ini terakhir. Tafarrag li ibadati. Fokuslah Anda beribadah kepadaku. Amlau qalbaka ghinan. Maka akan aku penuhi hatimu dengan rasa kecukupan, kaya. Ya. Wa amla yadaika rizqan, akan aku penuhi tanganmu penuh dengan rezeki. Ya ibn Adam, wahai manusia, la taba'ad anni, jangan kau jauh dariku. Amla qalbaka faqran, kalau kau jauh dariku akan aku penuhi hatimu dengan kepakiran. Tuh. Wa amla yadaika syughlan, dan akan aku penuhi tanganmu sibuk aja. Tapi enggak kaya-kaya, enggak bahagia-bahagia. Bagus ya? Terakhir ini ulang lagi. Ya. Dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu rabbukum fil hadisil qudsi. Tuhan kalian dalam hadis qudsi berkata, ya bani Adam, wahai manusia, tafarrag li ibadati. Fokuslah kalian untuk ibadah kepadaku. Amla'u qalbaka ghinan, akan aku penuhi hatimu dengan rasa kecukupan, kaya. Wa amlau yadaika rizqan, dan aku penuhi tanganmu dengan rizki. Sebaliknya, ya bani Adam, wahai manusia, la taba'ad anni, janganlah kau menjauh dariku. Katanya, amlau qalbaka faqran, kalau kau menjauh dariku akan aku penuhi hatimu dengan kefakiran. Wa amlau yadaika syughlan, dan aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan. Rawahu Tabrani wal Hakim. Jadi ini senada dengan Allah mengatakan, ya ibadi khalaqtul asya'a min ajli, wahai hambaku, aku ciptakan semua fasilitas di dunia ini untukmu. Wa khalaqtuka min ajli, tapi aku ciptakan Anda untukku. Ya, itu apa? Dikatakan. Aku semua tuh lupa saya. Apa? Bukan. Allah lupa. Kalau kau ibadah kepadaku gitu, maka akan aku buat badanmu tuh rehat. Apa ya? Ibadi. Lupa saya.
Kalau kau ibadah kepadaku, maka akan aku buat hatimu dan badanmu nyaman. Tapi kalau kau menjauh dariku, maka kau akan selalu susah dan sengsara. Mana-mananya begitu. Lagi lupa ya. Ya, begitu jamaah. Jadikan hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Ya. Ibadi, Pak, itu namanya lagi Allah tutupin ya. Padahal pernah saya sampaikan juga di sini tuh kata-kata itu. Oke, kita baca Al-Fatihah, semoga besok hari pencolokan itu dikasih kondisi aman. Nah, ini yang paling penting aman. Jangan sampai pas pencolokan kondisinya kacau. Bisa-bisa tetangga-tetangga pada ribut, itu berbahaya lagi. Ya. Biar bagaimanapun jaga ukhuwah kita dalam bertetangga ini. Walaupun nanti ada yang berbeda warna, berbeda pendapat, ya. Jangan dibawa-bawa sampai membuat hati kita iri, dengki, benci gitu. Ya. Jauhkan sifat-sifat jelek itu. Kita siapkan hati kita yang paling mahal untuk mendapatkan malam nisfu Sya'ban, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah. Ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafil bala ya Allah, ya dafil bala ya Rahman, ya dafil bala ya Rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan warzuqna amalan salihan fir Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.